Ketika gue umur 19 tahun, gue negosiasi depan muka dengan private equity investor nomor satu di Indonesia. Gue negosiasi valuasi perusahaan gue sendiri, yang dia mau beli share-nya dari gue, pakai entitasnya dia. Gue jadi nahkoda dari kapal, itu isi 130 orang di umur 20 tahun. Gue punya 130 karyawan di umur 20 tahun. Dan akhirnya, ya 15 orang yang masih tersisa dari kapal itu, ya jadi pendekar-pendekar gue waktu itu masih jadi pendekar gue sampai sekarang. Yang bahkan yang masih ngedit video ini masih orang yang sama. Gue bisa cerita gitu, gue ketemu partner yang salah, yang cuman bisanya pencitraan tapi hasilnya nol besar. Sampai sekarang semua orang sekarang tahu. Akhirnya dulu, itu ibaratnya investor gue. Investor kan kalau kita operator perusahaan, investor tuh semacam, ya bisa dibilang bos lah kalau dipanggil investor, harus datang segala macam. Gue sekarang jadi partner di salah satu perusahaan yang kita bareng-bareng investasikan, yang akan mengubah revolusi dunia keuangan ini. Yang tadinya adalah investor, sekarang levelnya sejajar partner. Dalam waktu 4 tahun. Itu kenapa? Karena reputasi dan skill yang gue punya. Gue nggak takut mulai semuanya dari nol. Orang-orang paling hebat di dunia itu nggak takut mulai dari nol. Elon Musk setelah dia jual PayPal, dia jadi gembel lagi tidur di sofa. Duitnya ditaruh di 3 tempat. Satu itu Solar City, perusahaan solar yang sekarang di-merger ke Tesla. Kedua itu Tesla. Ketiga itu SpaceX. Dia tidur di sofa lagi. Gue setelah balikin uang investor itu, gue nggak ngambil gaji selama 1 tahun. Gue itu mulai lagi dari nol. 15 pendekar yang gue punya tadi, itu gue ajak ke apartemen gue, kita mulai perusahaan namanya Akademi Kripto. Gue nggak nyerah. Dan orang kan banyak yang gengsi untuk mulai dari nol. Dulu karyawan gue 130, gue punya 4 lantai kantor. Gue mulai lagi semuanya dari nol. Itu semua nggak datang dengan gampang. Kalau lu kira gue tuh orang yang cuma suka foya-foya, itu semua nggak ada artinya ya untuk gue. Karena duit itu bagi gue cuma high score. Ujung-ujungnya bakal gue bagiin semua. Gue bakal pakai semua uang yang gue yang punya untuk kebaikan orang banyak. Gue mungkin belum ketemu sekarang formatnya apa. Yang paling dekat di hati gue edukasi. Makanya gue bangun-bangun sekarang sekolah. Gue tanya, mana ada anak umuran gue punya harta seperti gue bagi-bagi bangun-bangun sekolah seperti gue. Lu jangan cuma cari di Indonesia, lu coba silahkan cari di dunia. Mungkin ada banyak. Kalau kakek-kakek bacot punya 2 triliun, mah gue kenal ada banyak. Nggak usah kakek-kakek umur 50 punya 2 T aja banyak gue kenal. Tapi yang punya triliun di umur gue, lu bahkan nggak bisa hitung pakai 1 tangan loh. Yang bikin sendiri ya duitnya, lu nggak bisa hitung pakai 1 tangan. Gue percaya akan takdir dan misi gue. Ini kalau gue disuruh ulang balik ke nol lagi, gue akan dengan happy, gue akan dengan tersenyum. Semuanya gue ulang lagi dari nol. Ketika gue bisa cerita begini ke lu, ya, gue cerita, oke, gue 19 tahun, gue pernah deal sama orang seperti ini, gue bikin perusahaan seperti ini, gue mulai lagi dari nol, kena take winter, uangnya harus gue balikin, gue punya partner ternyata nggak berguna sama sekali, gue cari partner baru, gue mulai dari nol lagi. Akhirnya investor gue yang awal sekarang berpartner sama gue untuk bikin satu entitas yang baru. Itu kan cerita yang seru, ya. Itu cerita yang bisa gue bawa sampai mati. Nah kalau lu ketika lu mati, lu apa yang lu mau ceritain? Lu nongkrong di tempat kopi, lu sekolah gitu, apa yang lu mau ceritain? Apa yang lu bisa banggakan dari hidup lu?